Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kondisi anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan selalu jaga kondisi. Dan jika anak-anak ingin keluar, silakan gunakan maskernya. Tetap untuk menjaga protokol kesehatan. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum mulai pembelajaran prakarya hari ini, kita terlebih dahulu berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian jangan lupa isikan absensinya melalui WhatsApp group ataupun langsung bisa menggunakan Google Classroom. Anak-anakku semuanya, Indonesia memiliki kekayaan dan keindahan tanah air dengan beribu pulau berkat anugerah yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sudah sepantasnya kita banyak bersyukur dan menjaganya. Antisipasi terjadinya dampak lingkungan akibat limbah seperti bencana banjir, pencemaran air, dan pencemaran udara ini membutuhkan sebuah keahlian. Sebagai generasi yang mencintai tanah air dan bangsanya, sudah barang tentu kalian harus bisa menjaga dan peduli terhadap problematika seputar tanah air. Berbicara limbah, sudah pasti kita akan merasa kurang nyaman mendengarnya, apalagi secara langsung melihatnya, seperti pada video di belakang layar saya ini. Baik itu berupa limbah keras ataupun berupa limbah lunak, baik berupa limbah organik maupun limbah anorganiknya. Salah satu cara untuk menanggulanginya adalah bagaimana cara kita mendaur ulang ataupun merecycle suatu limbah menjadi suatu produk kerajinan, seperti contohnya limbah lamtoro ataupun daun lamtoro ataupun pete Cina yang bisa kita jadikan produk semacam ini. Dan ini salah satu kerajinan yang dibuat menggunakan lamtoro ataupun bahasa kitanya pete Cina. Baik anak-anak semuanya, pada pertemuan kelas 7 semester 2 ini kita akan membahas materi tentang kerajinan limbah bahan lunak. Dalam materi kerajinan bahan limbah lunak ini ada 6 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang prinsip daripada kerajinan bahan limbah lunak. Kemudian yang kedua, jenis dan karakteristik apa saja yang terdapat dalam limbah lunak tersebut. Yang ketiga yaitu bagaimana cara pengolahan daripada limbah lunak tersebut. Kemudian yang keempat, produk dan proses kerajinan bahan lunak yang akan kita kerjakan ataupun kita lakukan. Kemudian yang kelima, kemasan daripada produk bahan lunak. Dan yang terakhir adalah contoh proyek daripada kerajinan bahan lunak tersebut. Baiklah anak-anak semuanya, silahkan disimak videonya dan mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa memahaminya. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang produksi dan proses kerajinan bahan limbah lunak. Yang mana pada minggu pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang berbagai macam cara pengolahan bahan daripada limbah lunak. Nah, pembuatan produk kerajinan di setiap wilayah tentunya berbeda dengan wilayah yang lain. Masing-masing daerah ini tentu memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya tersebut. Hal ini tentu dikarenakan sumber daya limbah lunak organik dari masing-masing daerah berbeda.
Di bawah ini merupakan penggolongan jenis limbah lunak organik yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan dilihat dari kondisi wilayahnya. Berdasarkan kondisi wilayahnya, ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu daerah pesisir pantai atau daerah pesisir laut. Limbah lunak organik ini banyak tersedia berupa sabut kelapa dan juga daun kelapa. Kemudian yang kedua, berdasarkan kondisi wilayahnya daerah pegunungan. Limbah lunak organik yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah berupa kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kemudian kulit biji-bijian, kulit buah-buahan, dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya yaitu kulit lamtoro atau pete Cina. Yang ketiga, berdasarkan kondisi wilayahnya yaitu daerah pertanian. Limbah lunak organik ini kebanyakan berupa jerami, kemudian kulit jagung, batang daun singkong, kulit bawang, dan juga pelepah pisang. Ini daerah pertanian. Dan yang terakhir yaitu daerah perkotaan. Daerah perkotaan ataupun dikenal juga dengan istilah limbah domestik, di mana limbah lunak organik yang dihasilkan di daerah perkotaan ini biasanya berupa kertas, kardus, kemudian juga kulit telur, kayu, serbuk, gergaji, dan serutan kayu. Ini daerah perkotaan. Sementara untuk limbah lunak anorganik ini biasanya banyak dihasilkan dari wilayah perkotaan. Adapun proses daripada pengolahan bahan limbah lunak secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilahan bahan limbah lunak. Sebelum didaur ulang, ini bahan limbah organik harus diseleksi terlebih dahulu untuk menentukan bahan yang masih bisa digunakan untuk dijadikan produk kerajinan. Kemudian yang kedua, itu pembersihan limbah lunak. Di mana setiap limbah lunak yang sudah terseleksi ini harus dibersihkan terlebih dahulu dari sisa-sisa kotoran. Kemudian teknik yang ketiga, pengolahan yang ketiga yaitu pengeringan dalam proses pengolahannya. Bahan limbah lunak yang sifatnya basah ini harus diolah dengan cara dikeringkan terlebih dahulu di bawah sinar matahari. Tujuannya agar kadar air yang ada di dalam limbah tersebut dapat hilang dan bahan limbah dapat diolah dengan sempurna. Kemudian yang keempat, proses pengolahannya, pewarnaan bahan limbah lunak. Yang mana dalam pewarnaan ini prosesnya yang umum dilakukan pada bahan limbah lunak organik basah itu dengan cara dicelup atau direbus bersama zat warna tekstil ataupun zat kimia. Ini dimaksudkan agar menyerap. Setelah itu kemudian pengeringan kembali. Nah, setelah diberi warna, bahan limbah lunak yang harus dikeringkan kembali dengan cara menggunakan sinar matahari langsung agar warna pada bahan baku tersebut dapat kering secara sempurna ataupun tidak mudah luntur. Kemudian yang terakhir yaitu finishing atau penghalusan bahan. Proses finishing ini caranya macam-macam. Bisa dengan cara disetrika ya untuk kulit jagung ataupun limbah kulit. Ada juga dengan cara digurinda atau juga ada dengan cara diamplas. Ini proses pengolahannya. Kemudian kita lanjutkan, dalam pembuatan produk kerajinan ini perlu kita pahami terlebih dahulu apa yang membuat karya yang berkualitas. Maka dalam proses penciptanya harus mengacu pada berbagai persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan adalah sebagai berikut. Yang pertama berupa kegunaannya. Benda kerajinan ini harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan apakah bermanfaat atau tidak produk yang kita buat. Contoh misalnya mangkuk untuk wadah sayur. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan ataupun kegunaan daripada fungsinya. Kemudian yang kedua yaitu berupa kenyamanan ataupun comfortable. Artinya apa? Bahwa benda kerajinan ini harus dapat menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi para pemakainya. Yang ketiga berupa keluasan atau flexibility.
Benda kerajinan ini harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai pemakainya. Contoh misalnya sepatu ya harus sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki pemakai. Itu keluasan namanya. Kemudian yang keempat yaitu safety ataupun keamanan. Benda kerajinan ini tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh gelas dari batok kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis ataupun pewarna yang dipakai di dalam gelas tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu berupa nilai estetik ataupun keindahan. Yang mana benda ini harus mempunyai daya tarik lebih dibandingkan dengan benda yang biasa-biasa saja. Yang mana fungsi daripada keindahan sebuah benda ini dapat menarik minat para pembeli. Ini syarat-syarat sebuah perancangan dalam kerajinan yang akan kita buat. Nah, beberapa kerajinan dari bahan limbah lunak ini contoh mudah-mudahan bisa menambah wawasan serta pengetahuan baru anak-anak di rumah. Yang pertama kita bahas dulu yaitu kerajinan dari limbah lunak organik. Limbah lunak organik itu terdiri dari limbah kertas, ada juga limbah kulit jagung, kita akan bahas satu-satu. Yaitu limbah kertas terlebih dahulu. Limbah kertas ini tidak perlu penanganan yang khusus, seperti halnya dengan limbah organik yang lainnya. Maka dalam proses pembuatannya ini pun tidak menemui kendala, jadi sangat mudah sekali. Kenapa? Karena sifat daripada limbah kertas ini mudah dibentuk sehingga dapat dicarikan berbagai alternatif dalam teknik pembuatannya ataupun pengerjaannya. Beberapa contoh teknik yang bisa kita gunakan. Yang pertama misalnya kita dengan menggunakan teknik anyam, itu limbah kertas. Kemudian bisa menggunakan teknik sobek, bisa juga menggunakan teknik lipat dalam membuat kerajinannya, atau bisa juga menggunakan teknik gulung, bisa juga menggunakan teknik bubur, dan bisa juga menggunakan teknik remas. Ini teknik dalam pembuatan kerajinan dari bahan limbah kertas. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan kertas ini yaitu kertas itu sendiri, kemudian pendukungnya berupa lem dan juga cat pewarna. Ini bahan-bahan yang dibutuhkan. Sedangkan alat-alatnya yaitu apa? Gunting, kemudian juga kuas, bisa juga cutter, kemudian juga kuas stik sumpit, dan juga bisa berupa tusuk sate untuk pembuatan alat-alat yang digunakannya. Contoh produk kerajinannya ini bisa berupa bentuk kuda dari kertas, ini menggunakan teknik bubur. Kemudian ada juga ini keranjang, ya. Ada juga tempat tisu. Nah, ini beberapa contoh produk kerajinan yang diambil dari limbah kertas. Ya, ini keranjang juga ada, ya. Nah, proses pembuatannya seperti apa? Contoh pembuatan proses daripada kertas ini dengan menggunakan teknik lipat. Yang pertama, kertas ini dilipat segitiga, kemudian kertas dilipat segi 4. Setelah dilipat lagi segi 4, kemudian lipatan ditiup. Setelah ditiup, kelopak dibuka. Nanti akan membentuk sebuah bunga. Ini hasilnya seperti ini. Nah, ini tangkai bunga tulip dari kertas yang diberi daun. Ini proses pembuatan yang paling sederhana dengan menggunakan teknik lipat. Kemudian yang kedua, kerajinan limbah dari kulit jagung. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan kerajinan dari limbah jagung, ini jagung itu sendiri, kemudian pendukungnya yaitu bisa berupa cat warna dan juga berupa biji-bijian ataupun aneka macam tumbuh-tumbuhan kering. Alat-alatnya, alat-alat yang digunakan ini bisa berupa lem tembak, kemudian bisa berupa gunting, setrika, kemudian juga panci ataupun kuali, kemudian ada solder jika dibutuhkan, kemudian bisa penjepitnya. Nah, produk contoh kerajinannya itu bisa berupa bentuk bunga, ada juga bisa bentuk aksesoris, ataupun juga bisa berupa bentuk gantungan kunci. Ini contoh produk kerajinan dari limbah jagung.
Proses pembuatannya ini yang pertama buat kepala terlebih dahulu, kemudian gunting kulit jagung untuk membuat bajunya. Setelah itu pasang pola pada pensil, kemudian pasang rambut, tangan, dan matanya. Nah, barulah pensil hias siap dipakai. Nah, bentuknya sederhana juga ya. Ini salah satu contoh bentuk proses pembuatan dari kulit jagung. Kita lanjutkan. Untuk kerajinan berikutnya yaitu kerajinan limbah dari jerami. Bagian-bagian jerami sendiri ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ini bagian batang padi, kemudian yang kedua ranting jerami, kemudian yang ketiga selongsong dari jerami itu sendiri, dan yang terakhir yaitu gerabah ataupun gabah-gabah yang ada yang kosong yang sudah digiling biasanya. Bahan-bahan yang dibutuhkan ini jerami itu sendiri, kemudian alat penunjangnya, bahan penunjangnya itu bisa berupa lem dan juga cat clear ataupun pilok untuk mengkilapkan. Kemudian alat yang digunakan ini bisa berupa lem tembak, kemudian gunting, dan juga berupa pisau atau cutter. Ini alat-alatnya. Contoh daripada produk kerajinan limbah jerami ini, misalnya kita ambil adalah berupa tempat pensil, kemudian juga ijuk, dan juga berupa bingkai foto. Ini contoh daripada produk kerajinan limbah dari jerami. Nah, proses pembuatannya, yang pertama ini lengkungkan jerami dengan cara dipanaskan. Nah, ini batangnya dipanaskan terlebih dahulu, kemudian beri lem tembak pada batang. Setelah diberi lem tembak, kemudian kita susun dan gunting batang jerami untuk dibuat sebuah daun. Kemudian tempel batang sebagai daun. Ini akan dijadikan daun pohon kelapa. Kemudian kumpulkan daun tersebut pada satu batang. Ya, satu batang ini, batang kelapanya ya. Nah, lilitkan pelepah dari pelepah pisang, atau bisa juga menggunakan isolasi terlebih dahulu baru kita lilitkan menggunakan pelepah pisang, ditempel dengan menggunakan lem. Nah, ini hasil daripada proses pembuatan kerajinan dari limbah jerami. Kemudian yang terakhir daripada pembuatan kerajinan dari limbah organik ini yaitu kerajinan dari limbah pelepah pisang. Bahan-bahan yang dibutuhkan ini pelepah pisang, kemudian juga penunjangnya lem, dan juga berupa kardus serta berupa biji-bijian. Ini bahan penunjangnya. Kemudian alat-alatnya, alat yang dibutuhkan ini bisa berupa gunting, kemudian cutter atau pisau, dan juga setrika. Produk yang dihasilkan dari kerajinan limbah pelepah pisang ini contohnya berupa keranjang, kemudian ada berupa tempat pensil, ataupun kotak perhiasan, ada juga berupa tas dan juga sandal. Ini contoh daripada produk kerajinan dari limbah kertas. Untuk proses pembuatannya ini contohnya berupa kardus dipotong pola bentuk persegi dan diberi lem. Kemudian lem diratakan dan dilapisi pelepah pisang. Setelah itu ya, bentuk kotak dan lapisi kertas sebagai pinggir agar kuat. Ya. Kemudian setelah itu tempel bagian luar dengan pelepah pisang. Baru tambahkan ataupun siapkan pelepah pisang yang lain yang sudah diberi warna. Kemudian buatlah berupa kelopak bunga. Ini contoh daripada proses pembuatan dari pelepah pisang berupa bentuk tas yang diberi warna hiasan bunga.
Nah, kita lanjutkan untuk selanjutnya yaitu proses kerajinan limbah lunak anorganik. Dalam penciptaan produk kerajinan dari limbah lunak anorganik lebih kepada memunculkan ciri khas pengrajin dalam mengembangkan desain kerajinannya. Misalnya, kita ambil contoh kerajinan produk berupa tas dari plastik kemasan, kemudian ada juga berupa aksesoris, kemudian ada juga berupa miniatur, kemudian juga ada tas dari kain perca. Itu contoh dari produk kerajinan limbah lunak anorganik. Nah, limbah lunak anorganik yang dapat didaur ulang yaitu bisa berupa sampah plastik, kotak kemasan, plastik, dan juga kain perca. Ini limbah yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan produk kerajinan. Yang pertama, kita mulai dari kerajinan limbah plastik. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kerajinan limbah plastik yaitu berupa plastik kemasan, kemudian sedotan, benang, resleting, kemudian juga kain perca, dan juga pita sebagai hiasannya. Alat-alat yang digunakan berupa gunting, kemudian lem tembak, jarum jahit, kemudian meteran, dan juga mesin jahit. Contoh produk-produknya yaitu berupa tas, kemudian ada juga berupa taplak meja dari sedotan, ada juga payung dari plastik limbahnya. Nah, proses pembuatannya yang pertama, buat pola ukuran 20 x 25 cm, kemudian jahit pada pinggir dengan pelapis dan resleting. Setelah itu, langkah selanjutnya, jahit sisi kanan dan kiri dan ujung membentuk sebuah segitiga. Kan nanti hasilnya berupa dompet dari limbah plastik atau tempat pensil dari plastik. Kemudian yang kedua, kerajinan limbah kotak kemasan. Kemasan sendiri adalah wadah sebagai bagian terluar yang berfungsi untuk membungkus sebuah produk agar dapat melindungi produk tersebut, di mana pada kemasan ini yang akan digunakan adalah kemasan berasal dari limbah pangan dan minuman. Teknik-teknik yang bisa digunakan dalam pembuatan kerajinan dari bahan limbah kemasan ini bisa berupa teknik lipat, teknik tempel, teknik konstruksi, dan juga masih banyak teknik yang lainnya. Ini hampir sama dengan teknik kertas ya. Apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan? Bahan-bahan yang dibutuhkan yang pertama kotak kemasan, kemudian juga karung goni, kemudian lem, dan juga cat pewarna atau cat akrilik yang digunakan. Alat-alatnya itu bisa berupa lem tembak, kemudian bisa gunting, kemudian cutter, dan juga koas. Contoh-contoh produknya, ini aneka macam aksesoris, ada juga berupa tas, ya, ataupun juga biasanya digunakan untuk bindek, untuk tempat buku, namanya bindex ya itu. Kemudian ada juga yang namanya miniatur kereta api atau kendaraan. Proses pembuatannya, kotak kemasan, ini dipotong ujung atas dan bawahnya. Kemudian kotak dilipat menjadi 3 bagian. Setelah itu, kotak dipotong pada bagian atas, sisakan untuk tutup dompet. Jadi akan membuat dompet di sini. Nah, setelah itu, buka lipatan kotak dan dibalik. Jadi bentuknya dibalik ya.
Lapisan bagian luar kotak ini dengan lem dan kain. Jadi ditambahkan kain perca lapisinya. Nah, setelah itu gabung kembali dan tekuklah mengikuti lipatan. Setelah selesai, beri velcro atau perekat atau lem. Biasanya namanya perekat. Nah, ini hasilnya berupa sebuah dompet yang bisa dimanfaatkan. Kemudian, kita lanjutkan produk selanjutnya yaitu kerajinan dari limbah kain perca. Nah, kain perca ini tidak perlu diberi pewarna lagi mengingat sudah nampak corak dan warnanya. Otomatis sebagai perancang produk ini perlu mengetahui paduan warna yang serasi agar produk kelihatan terlihat artistik dan menarik. Apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan? Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu bisa berupa kain perca, kemudian lem dan benang. Ini bahan-bahan yang digunakan. Sedangkan alat-alatnya yaitu bisa mesin jahit, gunting, kemudian lem, dan juga meteran. Ini alat-alat yang digunakan. Sedangkan contoh produk hasil daripada kerajinan kain perca ini tempat kotak, ya, kotak pensil ataupun kotak hiasan. Kemudian ada bentuk kalung, ada juga bentuk aksesoris ataupun juga bentuk dompet. Ini beberapa contoh produk dari kerajinan limbah kain perca. Nah, proses pembuatannya, yang pertama potong perca sesuai pola, kemudian jahit, jelujur, sambung pola, artinya setiap ujungnya itu kita jahit menggunakan sistem jelujur, menggunakan sambungan pola. Selanjutnya, jahit dengan mesin jahit. Jadi digabungkan. Nah, pasang tali pada tas. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi kelihatan menarik walaupun terlihat bekas daripada kain perca ini sebetulnya kain bekas yang bisa dimanfaatkan kembali untuk dijadikan suatu produk kerajinan. Nah, sebelum saya akhiri, silakan lembar kerja 1.2-nya kita mencoba mengidentifikasi karakteristik daripada bahan limbah lunak organik pada produk kerajinan. Diambil contoh misalnya di sini jenis bahan limbah lunak organiknya apa, kemudian ciri-ciri produk kerajinannya seperti apa, bentuk produknya apa, dan juga teknik pembuatannya seperti apa. Nah, itulah materi untuk pertemuan kali ini. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang baru kita pelajari bisa dipahami dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.